الله أكبر الله Assalamualaikum أكبر. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman dan juga para pemirsa Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada. Semoga kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala serta Allah memberikan kesehatan kepada kita, menuntun kita selalu berada pada jalan yang lurus insyaallah. Baiklah, kita sambung pengajian kita dari Rabu yang lalu, masih tema yang sama, yaitu tentang penerimaan amal oleh Allah, qabulul amal, diterima amal, dan juga fungsi amal, fungsi amal di dalam kehidupan kita. Baiklah, kita melanjutkan baca kitab Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Aliun radhiyallahu an, man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu ilal jannati wa huwa mumtanin. Wa man dhanna ayyabzulal juhda yasilu wa huwa mutamannun. Qala Al-Hasan rahmatullahu alaih, talabul jannati bila amalin zambun minaz-zunub. Wa qala Ayil Hasan, ilmul haqiqati tarku mulahadati sawabil amal la tarkul amal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal ahmaku man atba'a nafsahu hawaha wa tamana 'alallahil amaniya. Jadi kemarin tentang manfaat ilmu kita sudah menyampaikan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Bila ilmu tidak diamalkan, maka sama juga dengan kita punya sikin ataupun alat tidak pernah kita mempergunakannya, maka akan sia-sia. Ilmu yang tidak diamalkan itu akan sia-sia. Nah, apakah di saat kita sudah beramal, melakukan ibadah kepada Allah secara maksimal sesuai dengan ilmu yang kita miliki? Pertanyaannya, apakah pada saat itu kita sudah diakui hamba oleh Allah? Atau bahasanya kita sudah masuk surga? Sudah mendapat tiket ke surga? Belum. Karena yang membawa kita ke surga bukanlah amal yang kita kerjakan. Sekalipun kita meyakini kalau kita tidak melakukan amal, tidak melakukan amal ibadah, dipastikan kita ke neraka. Nah, di sini kemarin hadis yang terakhir kemarin disampaikan oleh Imam Ghazali, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hitunglah diri kamu sebelum engkau dihitung oleh Allah.
timbanglah amal kamu sebelum amal kamu ditimbang oleh Allah. Ini perlu kita evaluasi pada amal. Kita melihat internal diri kita, bagaimana komposisi amal yang sudah kita kerjakan. Hari ini berkatalah Ali radhiyallahu an. Ali mengatakan, mandana, orang-orang yang menyangka, menduga bahwa tanpa bersungguh-sungguh beramal dia akan sampai ke surga. Dia menduga bidunil juhdi, tanpa mujahadah, tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, dia akan sampai ke surga. Dia akan liqa'u rabbih, berjumpa dengan Allah. Akan berjumpa dengan Allah. Maka fahuwa mumtanin, dia itu adalah pemimpi, hanya bermimpi. Mimpi itu belum tentu menjadi sebuah kenyataan. Tanpa kita beramal, tanpa kita berkorban, tanpa melakukan sebuah perjuangan, akan sampai ke surga. Ini orang mimpi. Karena tanpa berikhtiar, walaupun sebagian tadi mengatakan bahwa yang membawa kita ke surga bukan amal. Jadi bisa juga tanpa kita beramal kita akan sampai ke surga tanpa melakukan ikhtiar. Ini ada ayat Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini tersebut dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu, orang-orang yang bersungguh mujahadah, melakukan mujahadah fina kepada kami. Artinya dia itu betul-betul beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh yakin. Allah mengatakan lanahdiyannahum, kami akan berikan petunjuk kepadanya, Allah akan memberikan jalan yang lurus. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah mengingkar janji. Sesuai dengan SOP yang dibuat oleh Allah dalam proses kita menuju kepada Allah. Mujahadah, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan petunjuk. Makanya kita dalam beribadah itu jangan sepenggal-sepenggal, harus secara totalitas. Makanya udkhulu fi silmi kafah. Jadi kita beragama dengan agama Islam secara kafah, secara totalitas, bukan sepenggal-sepenggal. Ada kita salat, puasa Ramadan enggak ada. Ada salat, ada puasa Ramadan, tapi zakatnya tidak ada. Ada kita memberi zakat tetapi tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan regulasi yang ada dalam syariat. Kita kadang dalam memberi zakat ada yang modal tok atau laba tok, padahal dalam dunia dagang itu orang jualan harus membayar zakat semua yang ada padanya. Dalam konteks dia barang perniagaan. Itu. Nah, maka orang yang menduga bahwa tanpa beramal akan sampai ke surga itu hanya mimpi. Mimpi itu tidak selamanya menjadi kenyataan. Atau apakah nanti itu bisa jadi? Nah, itu wallahu alam. Terserah kepada Allah. Karena dalam tauhid
kita Ahlussunnah wal Jamaah, iyyasya yarhamkum wa iyyasya yu'adzibkum. Allah bebas menentukan siapa yang dipilih oleh mereka, siapa yang dibawa ke surga dan siapa yang dibawa ke neraka. Tidak ada intervensi Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang bisa mengintervensi Allah Ta'ala. Ini dibebas. Nah, wa man dhanna annahu yabzul juda yasilu fahuwa mutamannin. Kemudian ada orang yang juga menduga bahwa orang-orang yang memberikan segala kesungguhan, dia berupaya, bermujahadah, melakukan semua amal ibadah, dan dia yakin akan sampai kepada tujuan, maka orang ini mustaqnin, orang yang tidak butuh kepada Allah. Nah, ini lebih parah lagi. Dianggap orang yang tidak butuh kepada Allah. Ini orang yang bermain-main dengan amal. Orang yang bermain-main dengan amal. Dia menganggap bahwa dengan amal yang dia lakukan itu akan sampai dia ke surga. Orang yang tidak butuh kepada Allah. Padahal kemarin kita sudah membaca ada sebuah cerita, kita ulang sedikit. Pada umat Nabi Musa ada seorang tua melakukan amal ibadah 70 tahun. 70 tahun dia melakukan amal ibadah. Tetapi datang informasi dari Allah via malaikat kepadanya menyatakan bahwa sekalipun engkau sudah melakukan amal ibadah 70 tahun, tetapi itu belum bisa menjadi pembuka pintu surga ini. Karena tetapi dia menjawab sebalik daripada informasi daripada Allah, malah dia membalas narasi yang dikirim oleh malaikat dari Allah. Sampaikan kepada Allah, saya beribadah ini bukan mengharapkan surga, tetapi saya beribadah karena tupoksi saya sebagai manusia untuk menjadi hamba Allah dan beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga dengan jawaban itu baru Allah memberikan dengan bifadlillah dan karunia Allah, orang itu diberikan surga oleh Allah. Jadi ini sudah ada dua narasi ini. Yang pertama tadi, orang yang tidak bersungguh-sungguh, maka orang itu tidak akan sampai ke surga. Dan orang yang menganggap itu sampai ke surga itu hanya bagaikan mimpi. Kemudian ada sebagian orang yang menduga bahwa dengan dia beribadah dia dengan sungguh-sungguh, dia pun akan sampai ke surga. Ini adalah mustaqnin, orang yang tidak butuh kepada Allah. Orang yang tidak butuh kepada Allah dalam sebagian materi tasawuf itu dinamakan dengan ujub. Ujub dia tidak pada sesuatu yang dia kerjakan itu tidak ada kontribusi Allah. Tidak ada kontribusi Allah. Dia beli mobil, dia membangun rumah, dia lulus menjadi PNS, polisi, tentara, dia dapat jabatan sebagai gubernur, adapun menteri, bupati, DPR, itu semua karena usaha dia. Tidak ada kontribusi daripada Allah,
itu namanya orang ujub. Kalau dalam konteks kita orang Aceh, dikatakan oleh orang tua kita ujub temaah ria tikabu di sinan yang le urung binasa. Ujub temaah ria tikabu di sinan yang le urung binasa. Ujub temaah tamak loba. Loba itu rakus. Itu adalah awal kehancuran bagi kita. Sehingga dalam konteks beribadah ini ada kadang-kadang kejadian orang mengajak kita, ayo kita salat. Untuk apa kita salat? Allah sudah menentukan siapa ke surga, siapa ke neraka. Untuk apa kita salat? Allah kan sudah menentukan siapa ke surga, siapa ke neraka. Kalau kita sudah ditentukan ke surga, walaupun nggak salat pasti ke surga. Kalau kita sudah ditentukan oleh Allah ke neraka, sekalipun kita banyak salat, kita juga ke neraka. Nah, kalau ini di mana kita, posisi kita di mana ini? Ini parah. Ini banyak, bukan banyak, ada dalam keseharian kita. Udah kemayang man ke surga kamu tahu, dalam neraka kamu tahu. Cuman list itu rahasia, list catatan Allah siapa ke surga, siapa ke neraka. Ini kalau begini jawaban, lalu di mana fungsi Al-Qur'an? Di mana fungsi Rasul? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Di mana hak kita ikhtiar? Apa tugas? Fungsi kita diciptakan oleh Allah. Apakah Allah menciptakan kita hanya cuman berleha-leha di dunia ini? Dan juga pertanyaan, kenapa Allah memerintahkan kita salat? Kenapa Allah memerintahkan kita membesarkan Allah? Apakah Allah tidak besar kalau kita tidak besar membesarkannya? Ini bermacam-macam pertanyaan. Nah, ya, insya Allah dengan kita belajar itu akan kita temukan jawabannya. Ya. Dan juga disambung oleh Qalal Hasan, berkata Hasan rahmatullah alaih, talabul jannati bila amalin zambun minan zunub. Mengharapkan surga, menuntut surga tanpa amal, itu dosa daripada segala dosa-dosa. Nah, karena tarkul amal dosa. Tidak mengerjakan amal ibadah hukumnya dosa. Karena amal ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kan ada perintah. Perintah itu ada amran. Amran jaziman. Talabul fi'li talban jazim. Apa makna perintah? Allah merintahkan aqimus shalah wa atuz zakah, ini dalam Al-Quran. Kita wajib percaya kepada Al-Quran. Makanya orang yang mengatakan tadi untuk apa kita salat, ini salah besar. Karena dalam Al-Quran aqimus shalah, perintah salat. Apa makna perintah? Talabul fi'li talban jazim, wajib. Talabul fi'li talban ghaira jazim, itu sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunat, perintah. Sebagaimana larang. Talabut taraki talban jazim haram, talabut tarak talban ghaira jazim makruh. Jadi menuntut surga tanpa beramal, maka dosa. Misalnya
Sebagaimana narasi yang dibangun, yang kita ceritakan tadi. Jelas kita semua pengen surga. Tidak ada di antara kita yang tidak pengen surga. Saya mendung dia saya hanya galak surga, teman. Karena surga itu identik dengan bahagia. Kalau neraka identik dengan sengsara. Maka bohong kita bila menginginkan neraka. Cuman karena kegagalan pemahaman kita dalam beragama, kita bingung bagaimana jalan menuju surga. Ada yang mengatakan bisa sampai ke surga bukan dengan amal. Tetapi di sini Imam Al-Ghazali mengatakan yang ahli dalam bidang surga. Kita yakin Imam Al-Ghazali itu pakarnya surga. Kita yakin beliau. Karena keilmuan beliau, keulamaan beliau diakui. Tidak ada yang bisa membantah. Nah, beliau mengatakan menuju surga tanpa beramal itu dosa. Artinya di sini kita wajib beramal. Karena tadi aqimus shalah dan lain-lainnya. Nah, tarkul amal dosa. Juga menuntut surga tanpa amal tambah dosa lagi. Pingin surga pingin, kenapa tidak beramal? Untuk apa kita beramal? Karena amal itu bukan satu-satunya jalan menuju surga. Dah. Kemudian Hasan juga mengatakan, apa yang dia katakan? Ilmul hakikati tarkumul hadadi sawabil amal la tarkul amal. Ilmu hakikat yang dikatakan hakikat. Saya sudah berhakikat. Nah, ada orang yang mengatakan lum katu hakikat, drone mentang syariat. Nah, kenal ya? Apakah ini statement yang benar? Mana hakikat yang sebenarnya? Hakikat itu meninggalkan orientasi kita kepada pahala amal, bukan meninggalkan amal. Ini beda. Sawabul amal, tarku sawabul amal dengan tarkul amal. Orientasi kita tidak kepada pahala, hanya kepada amal. Itu namanya hakikat. Urang baru tuh bahakikat. Goknya kerja amal tok tidak mengharapkan balasan. Orang yang masih mengharapkan balasan daripada Allah Ta'ala itu belum orang hakikat. Nah, benar. Bukanlah makna hakikat itu tidak lagi melakukan amal. Nah, diulang lagi. Bukan makna hakikat itu tidak melakukan amal. Kan ada cerita, yuk kita sholat, ayo kita puasa. Oh, antum masih di syariat, kami ini sudah di hakikat, nggak lagi puasa, nggak lagi sholat. Ini salah besar. Jadi dimaksudkan hakikat adalah dia itu melakukan amal tanpa mengharapkan balasan Allah Ta'ala. Ya Allah, saya tugas melakukan amal ibadah, saya tugas salat, saya tugas puasa, saya tupoksi saya beribadah. Soal surga dan neraka itu urusanmu ya Allah. Nyaw kebaru hakikat. Makanya Imam Abu Yazid Al-Bustami, ahli tarikat, ulama ahli tarikat. Beliau ditanya, ya Imam, kenapa Anda selalu berzikir, tidak mencari nafkah? Untuk apa saya cari nafkah? Anjing yang gila aja tidak mati kelaparan. Kata Abu Yazid, anjing yang gila saja tidak mati kelaparan. Masa Allah membiarkan Abu Yazid mati dalam kelaparan, tidak memberikan rezeki? Allah pasti dengan rezekinya. Ya Abu Yazid, bagaimana kalau nanti Allah mentakdirkan
antum Syekh meninggal dalam kondisi kelaparan. Nah, tanya oleh anaknya, kalau Allah mentakdirkan saya mati dalam kelaparan, saya terima, enjoy saja, saya terima, ikhlas, karena itu takdir Allah. Nah, ini prinsip. Maka berbicara iman, berbicara prinsip. Kita tidak, contoh, 3 hari kita sudah sakit. Kenapa tidak berobat? Kan Allah yang memberikan sakit, Allah yang menyembuhkan. 5 hari kita tidak sembuh, sudah ada dalam kita, ya Allah sang katua pulih hidung, itu katua gue pulih dong oleh Allah, ya Allah sudah lupa nih menyembuhkan saya, sudah 1 minggu nggak disembuhkan. Artinya sudah ada keraguan kita, artinya kita tidak punya prinsip. Imam Al-Ghazali tidak. Ini sudah beliau betul-betul sampai kepada hakikat. Maka orang hakikat itu tidak lagi berdoa kepada Allah. Orang yang sudah memang ini bukan untuk kita nih, orang sudah level atas tidak lagi berdoa, tidak berdoa apa-apa. Kalau kita tanya, ini diceritakan kita, kenapa Anda tidak lagi berdoa? Jawaban beliau, ini mohon maaf ini sudah agak tinggi sedikit. Jawaban beliau, untuk apa kita berdoa? Kalau kita berdoa kepada Allah, kita ingin kaya, ya Allah berikanlah berkaya. Bagaimana nanti kadang dalam ilmu Allah kita ditakdirkan jadi orang miskin. Kita ditakdirkan jadi orang miskin. Kalau kita berdoa kaya, maka kita sudah su'ul adab dengan Allah. Tidak adab kita dengan Allah. Karena berdoa sebalik daripada yang ditakdirkan. Nah ini, kita nggak sanggup nih. Kalau kita minta surga, kadang dalam ilmu Allah kita bukan di surga. Ini beliau. Jadi mereka tugas hanya beribadah, beramal tanpa memulahadah, tanpa berorientasi kepada sawabul amal, balasan amal. Tidak. Kalau boleh kita bahasakan, itu sama dengan mengintervensi Tuhan. Nauzubillah. Tapi ini untuk kalangan mereka, untuk kalangan kita apa ini? Kita boleh, kita pada makam asbab, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Malah kita minta surga kepada Allah. Walau kita tahu kita belum layak menjadi surga, menjadi isi surga, tapi kita minta surga juga. Ini sedikit lagi. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini lebih lagi nih. Bagaimana sikap kita yang sebenarnya? Ini dia. Al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Al-qaisu. Al-qaisu itu sahibul akal, orang yang berakal. Orang yang cerdas. Kan kita kepingin jadi cerdas. Cerdas dalam artian cerdas versi Allah Ta'ala. Bukan cerdas versi makhluk. Ada orang kadang-kadang cukup hayu ikut carong je, cukup malim je. Tapi yang kenyan kan orang malim, itu salah. Karena yang bisa menjadi orang seseorang itu alim adalah orang yang alim. Kalau dikatakan dia itu sungguh sangat alim, sangat cerdas, dia itu enggak cerdas, itu salah. Kita jangan terbuai dengan hal yang demikian. Ini Rasulullah mengatakan orang yang cerdas, artinya Rasulullah itu orang cerdas. Benar, adalah mandana nafsu, dia mengorbankan dirinya, mempertaruhkan seluruh apa yang ada padanya. Dia jalu nafsu hakirat, dia menghinakan dirinya dengan Allah. Menghinakan dirinya dengan Allah. Wa amila lima badal mauti, dan dia mengerjakan sesuatu amal yang orientasinya pasca kematian. Dia mengerjakan semua amal, dia itu orientasinya kepada pasca kematian. Ini saya salat berjamaah ke masjid raya. Adakah berfaedah setelah saya mati? Saya hari ini beli mobil. Apakah ada berfaedah untuk setelah mati? Saya membangun rumah. Apakah ada faedah nanti setelah saya mati? Itu orang yang cerdas. Kalau kita untuk apa membangun rumah? Dan nanti anak kita sudah besar, ada tempat untuk ditinggal.
kita sudah tua, sudah pensiun atau tempat untuk tinggal, itu bukan 5 ba'dal mauti, 5 qablal mauti. Itu sebelum mati. Maka itu orang yang demikian itu belum namanya orang cerdas. Dan kita 99% laganya. Demikian pengajian kita pada subuh yang mulia ini. Semoga bermanfaat dan sikap kita selalu pada jalur dan sesuai dengan regulasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan disampaikan kepada kita oleh guru-guru kita. Demikian, lebih kurang kami mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم